Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Novika, salam sejahtera buat kita semua. Oke, sebelumnya saya sudah memeriksa gitu ya, membuat video juga tapi belum tuntas gitu karena ada kendala hal teknis. Dan saya sudah tandain beberapa dan kebetulan kamu kemarin juga bertanya gitu ya. Oke, nah sekarang insya Allah bisa tuntas dalam mengoreksinya gitu insya Allah. Oke, kita mulai dari bab 1 di latar belakang. Ya, Nufika, di latar belakang ini awalnya saya tidak ngeh gitu ya. Nah, ternyata saya menemukan hal yang aneh di latar belakang kamu gitu. Apa itu? Latar belakang kamu tuh sama persis dengan latar belakang yang dibuat oleh Raffi, Raffi, bimbingan saya juga. Gitu, mungkin teman sekelas kamu kalau saya lihat dari kelasnya gitu ya. Nah, ini sama persis, kurang lebih 85 sampai 90% sama. Ya bedanya yang satu membahas tentang dodol, yang satu membahas tentang kopi, gitu aja. Gitu. Nah, oke. Mana ya? Kalau kamu tidak percaya mungkin di sini nih. Pengalihan persen dikatakan penting. Lihat kalimat yang di blog ini ya. Saya langsung bandingkan dengan punya Raffi. Oke. Sebentar. Mana ya? Oke, mungkin ya, yang lain. Saya ketemu juga kok. Yang tanaman modal. Nah ini, tingginya jumlah persediaan, bla 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 bla, besar pada sektor persediaan, bla bla terus sampai sektor lain. Dia juga melakukan hal yang sama. Tingginya jumlah persediaan, maka biaya penyimpanan modal yang diperlukan akan bertambah. Akibatnya jika perusahaan menanam modal terlalu besar pada sektor persediaan, maka perusahaan akan mengalami kerugian. Nah gitu. Saya nemuin kok tadi yang di blog ini, pengadaan persediaan dikatakan penting. Oke. Nah, saya nggak nandain, nggak lupa. Oh, di atas nih. Nah, ini persediaan dikatakan penting karena berguna untuk mengatasi berbagai hal dalam kegiatan produksi, antara lain untuk memenuhi jumlah permintaan yang fluktuatif, memenuhi jumlah bahan baku yang harus disediakan guna mencapai target produksi, dan harus dapat mengelola persediaan. Ini dari si Raffi. Nah, ini kamu. Ya, sama ya. Oke. Jadi kesimpulan yang saya ambil gitu ya, dan ini juga saya lakukan ke Raffi gitu ya. Ini diganti secara keseluruhan, dirombak total untuk latar belakang. Jadi kamu buat ulang dari nol latar belakangnya gitu ya. Dan saya harap buat dari nol ini nggak sama lagi dengan Raffi gitu atau dengan teman-teman yang lain gitu ya. Gitu, intinya itu ya. Saya udah nggak meriksa lagi latar belakang kamu karena tadi saya sudah baca dan sudah dibandingkan dan memang sama gitu. Oke. Ya, terus yang sama lagi tuh kita skip dulu ya. Yang sama lagi tuh ini di pendahuluan. Di pendahuluan di sistematika itu sama persis. Gitu ya. Sebenarnya sistematika itu kan bebas ya, nggak ada patokan kecuali bab 2 ya. Kalau bab 2 ada yang sama ya udah gitu. Saya nggak bisa menyalahkan karena kan bisa jadi ngambil tekstualnya sama dan ngambil rujukannya sama, ngetiknya juga sama dari buku itu gitu. Jadi masih dimaklumi kalau bab 2. Tapi kalau bab 1, bab 3, bab 4 dan seterusnya itu harusnya nggak boleh sama persis gitu. Kita lihat ini, pendahuluan membahas bla 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 bla. Oke, ini dia. Pendahuluan bahas mengenai latar belakang, yaitu hal yang latar belakangi penelitian laporan ilmiah. Nah, perumusan masalah yang digunakan untuk memenuhi dan sebagainya gitu ya. Mungkin ya, kamu tahu kali ya. Ini kamu bisa jelaskan ke saya via WA ya, kenapa bisa sama gitu. Saya menduga udah tahu kamu gitu. Moga-moga nggak sengaja ya. Tuh, oke. Itu yang sama gitu. Nah, oke, kita lanjutkan. Ya, jadi tadi latar belakang dirombak, terus perumusan masalah, proses produksi kopi. Nah, kopinya kopi apa? Kan UMKM kita kopi itu kopi shop kah ya? Kopi shop bukan sih?
Ya, ya bahkan saya coffee shop gitu ya. Karena dia minuman sudah siap gitu, bukan bahan mentah yang dijual. Kopi di coffee shop itu kan banyak. Nah, kamu spesifik mau kopi apa gitu yang harus kamu jelaskan. Terus yang poin 2, bagaimana mengetahui persediaan. Nah, kamu persediaannya apanya? Pengendaliannya, pengadaannya, perencanaannya gitu atau apa nih? Itu dijelaskan juga di sini gitu ya. Terus untuk 1.3 pembatasan masalah, ini dibuat poin ya. Coba dibuat poin dulu agar lebih enak kita membacanya gitu ya. Ini yang saya bisa lihat nih ini. Waktu yang dibutuhkan untuk pengambilan data selama 1 bulan dari bulan 1 Juli. Wah, struktur katanya ya, kamu tuh kalau saya baca sampai akhir tadi banyak banget struktur katanya tuh yang kurang rapih gitu ya. Kan bisa diganti gini ya, waktu yang dilakukan gitu ya untuk pengambilan data yaitu selama 1 bulan dari 1 Juli hingga 30 Juli 2021. Itu kan artinya kan sama, tapi kalau kita baca tuh enak gitu, kita dapat poinnya gitu. Jadi kalau ini menurut saya gitu ya, kurang tepat. Gitu 1 bulan dari bulan gitu ya, bukan bulan gitu ya. Kalau bulan ya berarti jangan ada satunya. Bulan Juli gitu ya, itu benar. Tapi kalau udah ada waktunya, tanggalnya, berarti dari tanggal gitu, karena sudah spesifik. Gitu ya. Jadi coba dibuat poin dulu agar lebih jelas apa poin-poin yang mau kamu sampaikan. Nah, terus tujuan penulisan juga sama. Untuk poin 2-nya itu persediaan bahan bakunya apa gitu. Kalau saya baca kan kamu pengadaan bahan baku ya, pengadaan bahan baku gitu. Atau pengadaan persediaan bahan baku itu boleh, atau pengadaan bahan baku itu boleh juga gitu. Karena sebenarnya pengadaan bahan baku itu hanya fokus ke pengadaannya gitu, proses dalam pengadaan dari bahan baku itu. Kita nggak ngatur atau kita nggak ngelola persediaan yang ada di dalam gudang gitu. Kalau ngecek boleh, tapi kita nggak ngatur gitu. Itu urusan lain. Gitu ya. Sistematika ini nggak bold. Bab 1 pendahuluan, bab 2 pinjaman pustaka di sistematika itu nggak bold. Nanti tolong diganti. Oke, sekarang bab 2. Nah, bab 2 sih mungkin lebih ke ini sih. Ini kayak berikut proses pengolahan yang dilakukan. Nah, ini sumbernya di mana nih? Sumbernya jangan lupa dimasukkan. Sumbernya, oke, bla 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 bla. Ini sumbernya ada dari Sauri, gitu. Oke, terus kemudian kamu lanjutkan ke pembahasan persediaan. Oke, kita lanjut. Fungsi persediaan. Oke, tujuan persediaan. Jenis-jenis persediaan, pengadaan bahan baku. Wah, habis. Ini blunder ya menurut saya. Kamu membahas pengadaan bahan baku, tapi kamu teorinya tuh cuma 1 paragraf, sedikit sekali, gitu. Seharusnya yang diperbanyak itu adalah pengadaan bahan bakunya, bukan persediaannya aja, gitu. Karena kamu fokusnya kan pengadaan bahan baku. Gitu. Nah, pengadaan bahan baku tuh apa? Banyak langkah-langkah dalam melakukan pengadaan bahan baku, gitu ya. Terus penentuan supplier gitu. Terus bahan bakunya itu sendiri, kamu bisa tambahkan teorinya. Apa sih bahan baku? Apa sih yang dikatakan bahan baku? Gitu. Jadi bab 2 ini masih sangat kurang menurut saya. Oke, nanti tolong ditambahkan. Nah, bab 3 nih. Bab 3 itu saya baca tuh banyak tulisan yang kurang rapi. Contohnya kayak gini. Ini harusnya bold gitu ya. Terus sumbernya tuh di bawah. Jadi nulisnya itu kurung sumber titik 2 Google Map, koma tahun kurung tutup. Kayak gitu. Itu di baris keduanya. Nah, baris pertamanya ya benar keterangan gambar 3.1 peta lokasi UMKM kita copy. Nah, itu di bold. Fontnya 10 gitu ya. Jangan sampai lupa. Oke, nah ini dia. Saya mau highlight dulu nih biar nanti saya mau bandingkan ya. Produksi awal berupa bahan baku biji kopi dengan sebanyak 500 kg per hari. Oke, kita bold ya. Kita tandain dulu 1 gitu ya. Oke, kemudian nah ini saya agak bingung nih. Ini kamu
typo atau memang sengaja memasukkan kata tahu gitu ya. Tahu ini ada dua persepsi nih. Kalau saya baca dari awal nih, pada tahun 2020 UMKM tersebut mengalami peningkatan minat konsumen, yaitu pada tahun, masih bisa kan? Pada tahun gitu ya. Itu typo, kalau ini tahun berarti typo gitu ya. Tapi kalau pada tahu gitu ya, berarti ini dari mana? Kamu bahas dodol, kenapa tiba-tiba ada tahu gitu. Jadi ini dua persepsi yang saya artikan gitu. Kamu bisa jelaskan nanti. Oke. Nah, terus nah akhirnya kan 500 kg per hari ya, ininya apa namanya, konsumsi dari kopinya, biji kopinya. Oke. Oke, nah untuk dulu nih. Nah ini nih. Nah, kan kalimatnya gini. Oh ini juga nih, tolong diperbaiki. UMKM Kita Kopi didirikan pada tahun 2020, UMKM ini bla 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 bla, titik gitu ya. Nah, kalau ini memang mau dipisah itu nggak masalah. Berarti UMKM Kita Kopi didirikan pada tahun 2020, titik. Gitu. Jadi beda kalimat gitu. Itu lebih baik daripada koma. Karena nggak nyambung. Koma itu kan kata tanda penghubung ya. Gitu. Ini sama ini nggak nyambung gitu ya. Walaupun bahasannya masih tentang pendirian. Oke, nah terus ini nih, UMKM Kita Kopi bermula dari UMKM kecil di mana pemilik pabrik. Jadi hati-hati nih, UMKM sama pabrik sama atau tidak, gitu ya. Pabrik tuh identik besar, gitu ya. Gitu, pabrik ya. Kalau kita bilang factory atau pabrik itu besar dan massal biasanya. Kalau home industry itu lebih kecil skupnya, gitu. UMKM pun beda, gitu. Jadi ini semua beda. Kamu harus lebih hati-hati dalam memilih kata. Ini menurut saya kurang tepat. Ya mungkin pemilik usaha itu masih mending gitu ya, pemilik usaha gitu, karena UMKM itu kan termasuk usaha. Gitu ya. Itu diperbaiki. Terus nah ini intinya tuh kamu cek secara keseluruhan. Banyak banget susunan kata dalam kalimat tuh yang nggak pas gitu. Misalkan ini, UMKM Kita Kopi memproduksi minuman kopi, pendirian UMKM ini bertujuan untuk Jadi pertama ini udah komanya banyak, jadi terus juga satu kalimat ada 4 baris gitu ya. Ya, ini lebih baik solusinya adalah pertama dipisah-pisah menjadi beberapa kalimat. Bisa 2 kalimat, 3 kalimat, atau 4 kalimat. Karena kan bahasannya udah beda-beda. Satu, tentang memproduksi apa kopi, terus pendirian UMKM tujuan untuk memenuhi permintaan konsumen gitu. Itu udah beda. Seperti itu ya. Oke, nah ini 8 jam kerja. 8 jam kerja 30 hari. Waduh. Terus karyawannya liburan kapan gitu ya. Kondisinya kalau karyawannya sakit, ini kan ada 2 karyawannya. Satu sakit, satu lagi gimana gitu. Apakah dia membackup tugasnya si karyawan satu lagi atau gimana gitu ya. Itu juga dijelaskan lebih baik biar lebih jelas. Visi misi oke lah. Itu berdasarkan owner ya biasanya. Struktur organisasi oke. Jadi sebelum saya bahas struktur organisasi, saya mau highlight gambar tabel itu di tengah dan bold, fontnya 10 gitu ya. Untuk gambar sumbernya ditaruh di bawah keterangan gambarnya, sedangkan tabel betul ditaruh di bawah tabelnya gitu ya. Ini kan 3.6 itu adalah subbab dari subbab sebelumnya ya, 3.6. Ini kan nggak ada 3.6.2 ya, gitu ya. Artinya dia cuma satu subbab ya. Saran saya lebih baik nggak perlu pakai subbab, langsung aja gitu ya. Atau dijadikan 3.7, itu nggak masalah gitu. Atau nggak perlu pakai subbab, itu juga nggak apa-apa gitu. Nah terus saran saya ini coba diperbaiki nih, dibikin paragraf aja kalau untuk tugas dan tanggung jawab ya. Seperti itu. Nah pertanyaan saya, yang jadi kasir siapa? Gitu, yang melayani pelanggan saat memesan siapa? Gitu. Barista kah, pemilik atau owner kah? Gitu.
Itu tolong dijelaskan nanti. Jenis-jenis kopi, oke ini udah banyak ya jenis-jenis kopi. Tapi yang kurangnya apa? Keterangan dari masing-masing jenis kopinya. Misalkan kopi single origin tuh kopi apa sih? Gitu. Dijelaskan, kopi single origin merupakan kopi bla 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 gitu ya. Yang dicampur dengan apa gitu, prosesnya dengan apa dan lain-lain. Intinya penjelasan atau deskripsi dari setiap jenis produknya gitu. Ya. Jadi yang kamu bahas adalah kopi single origin. Oke, kita lanjut ke bab 4. Jadi di bab 4 ini kamu jelaskan tentang ini. Tuh, ini sama ya. Ini ya semua berlaku, tolong dicek semuanya. Terus juga ini font justify-nya atau rata kanan kirinya tolong diaktifkan. Jadi biar nanti lebih rapi. Oke, nah ini dia. Jadi proses produksi gitu ya. Kalau dari saya ya, Novika, ini perlu diperbaiki. Pertama, gudang bahan baku itu aktivitas atau tempat? Pasti tempat ya. Jadi dalam flowchart, itu adalah aktivitas yang dimasukin, bukan tempatnya. Gitu. Bukan tempat dari bukan tempatnya, tapi aktivitasnya. Gitu ya. Jadi dari sini aja saya sudah ada pertanyaan nih. Gudang bahan baku, pensortiran. Nah, pensortiran kan aktivitas, seharusnya bukan tanda ini, bukan tanda belah ketupat ini atau layang-layang ini gitu ya, tapi dia aktivitas kotak biasa. Kemudian pemeriksaan gitu atau langsung kayak gini juga boleh, kasih keterangannya apa. Nah, kalau tidak, kenapa ke bahan baku sesuai? Gitu ya. Ini apa maksudnya bahan baku sesuai? Itu. Jadi ini masih perlu ada yang diperbaiki nih menurut saya. Kurang detail, kurang bertahap gitu ya. Jadi terkesan loncat-loncat. Oke, nah jadi kita lanjutkan. Ya, jadi pertama kan adalah sebentar. Oh ya benar. Oke, pertama adalah mengambil bahan baku dari gudang, gitu ya. Jadi di sini gudang yang diambil tuh diperiksa, penjelasannya tuh diperiksa terlebih dahulu sebelum dibawa ke proses gitu. Jadi ini udah ada jelas nih kamu nih. Jadi ini tolong diperbaiki di flowchart-nya. Ada pemeriksaan setelah pengambilan bahan baku dari gudang. Nah kemudian ini dijelaskan lebih detail. Kualitasnya itu seperti apa yang distandarkan. Terus kuantitasnya apa, jenis bahan bakunya apa yang distandarkan. Itu apa namanya buat lebih detail gitu ya. Ini apa nih? Gambar 4.3 tuh yang mana? 4.3. Oh ini. Oke. Kenapa nggak ditaruh di atas aja? Oh ya, dan saran saya dalam membuat penjelasan ini itu nggak perlu pakai poin, dibuat per paragraf aja, tapi setiap stepnya, setiap tahapannya itu dikasih foto, gitu ya. Misalkan pengambilan bahan baku dari gudang, berarti ada proses, ada foto yang menggambarkan proses pengambilan bahan baku atau gudang bahan bakunya, gitu. Gitu ya. Jadi foto di setiap tahapannya. Oke, kita lanjut penyortiran. Penyortiran itu kan aktivitas kan, gitu, bukan pemeriksaan gitu atau bukan pengambilan keputusan. Kriteria kerusakan, ukuran bahan baku, perbedaan warna dan kecacatan bahan baku. Nah, ini dijelaskan ukuran bahan baku yang seperti apa yang distandarkan. Terus perbedaan warnanya itu apa? Warnanya coklat tua atau apa gitu ya. Terus kecacatan bahan baku tuh maksudnya apa? Cacatnya apa gitu maksudnya. Oke, nah terus tahap resting adalah tahap di mana biji kopi diistirahatkan setelah di roasting. Nah, sementara tahap roasting nggak ada di flowchart. Seperti itu. Jadi ditambahkan. Ya, ini proses penggilingan mungkin ditambahkan seperti waktunya gitu, berapa lama penggilingan dilakukan. Dan ini rada kurang make sense nih. Ukuran gilingan kopi single origin disesuaikan berdasarkan keinginan barista. Katanya keinginan konsumen. Gitu ya. Jadi kalau keinginan konsumen berarti ini dihilangin. Fokus aja berdasarkan permintaan dari pelanggan atau konsumen. Gitu.
Nah, terus perubusan air. Oke, ini foto-foto sih yang perlu kamu tambahkan, foto-foto dari setiap stepnya. Ekstraksi, ya. Terus pengemasan. Nah, ini agak ini pengemasan itu kan dikemas ya, Nufika. Jadi bukan dipakai gelas gitu. Kalau pakai gelas tuh bukan pengemasan, tapi penyajian. Jadi beda. Jadi packing itu kan entah di kardus, di plastik, di tempat gitu kan. Nah, tapi kamu bilang gini nih, proses packing dengan menggunakan gelas kaca. Berarti kan bukan di packing, tapi disajikan gitu. Nah, ini fotonya mungkin untuk proses produksi diganti dong, yang lebih real, yang asli gitu ya, asli kopinya gitu. Ini fotonya gini semua. Oke, itu proses produksi yang bisa saya koreksi. Nanti tolong berbagi, masih banyak ya. Jadi ini kamu ngirim 5 bab, setiap bab ada koreksian gitu. Terus pengadaan persediaan bahan baku. Oke. Oke, ini prolog nanti deh kita bahas. Nah, sekarang kita ke flowchart-nya. Nah, ini dari flowchart saya udah bingung gitu ya. Kenapa? Pertama, pengecekan gudang bahan baku. Nah, namanya pengecekan tuh ada keputusan pasti. Kayak kamu nih, pengecekan handphone. Itu kan ada keputusannya, keputusan rusak atau tidak rusak gitu kan. Ini juga sama. Berarti ada keputusannya sebelum menerima data pesanan. Nah, terus juga kenapa menerima data pesanan gitu ya. Terus selanjutnya melakukan pemesanan bahan baku yang dibutuhkan. Gitu. Jadi satu, menerima data pemesanan, kedua melakukan pemesanan gitu. Ini gimana nih gitu. Terus tiba-tiba datang lagi pemeriksaan bahan baku. Cepet banget. Ini juga bahan baku selesai itu kurang tepat ya. Ya mungkin bahan baku sesuai atau bahan baku sudah oke dan lain-lain sebagainya. Gitu. Terus juga ada banyak sekali yang tidak ada di flowchart. Contohnya kayak gini. Kan kamu bilang di flowchart tuh diawali dari pengecekan gudang bahan baku. Tapi di sini kata-katanya beda. Proses pengadaan persediaan bahan baku dimulai dengan menerima data pesanan bahan baku. Kayak gitu. Dan ini penjelasan menurut saya tidak relevan sama flowchart-nya, tidak sesuai gitu, karena tadi saya sudah baca. Jadi nanti tolong disesuaikan, dibuat lebih detail gitu ya. Nah, ini dia tabel persediaan bahan baku gitu. Di tadi yang saya highlight di bab 3 itu UMKM ini sudah memproduksi 500 kg biji kopi gitu. Nah, tapi kenapa di sini yang diadakan cuma 7 kilo gitu ya, 8 kilo dan lain-lain gitu, jauh dari targetnya 500 kilo. Itu kenapa? Ya, jadi dicek lagi gitu ya. Nah, ini terus saya temuin lagi nih produk tahu. Wah, ini jelas-jelas produk tahu nih. Saya nggak mau berasumsi ya. Semoga ini hanya typo aja. Tapi ini typonya udah banyak banget gitu ya. Tolong hati-hati gitu ya. Seperti ini penjelasan kayak gini nih nggak perlu. Nah, terus sebenarnya ini nggak terlalu penting gitu ya. Ini nggak terlalu penting. Tapi kalau dimasukin ini it's okay, nggak apa-apa. Yang harus kamu masukin adalah tentang supplier, tentang bahan baku. Bahan bakunya kan biji kopi. Biji kopinya yang kayak apa yang disuplai. Itu suppliernya siapa aja yang menyuplai biji kopi itu. Itu yang paling penting. Gitu ya. Karena kamu kan mengambil pembahasan pengadaan bahan baku ya. Ya. Oke, jadi bab 4 seperti itu. Terus yang terakhir, bab 5, ini pasti yang poin 2 kurang tepat. Karena kan ada perbaikan tadi. Untuk poin 1 disesuaikan. Karena kan tadi ada perubahan. Ya. Terus saran itu bukan untuk kamu saat ini, tapi untuk penelitian berikutnya. Gitu ya. Jadi poin 1 ini menurut saya kurang tepat. Gitu. Jadi kamu kan mengambil pengadaan bahan baku. Apa saran yang kamu bisa berikan terhadap pengadaan bahan baku gitu untuk penelitian berikutnya.
Itu misalkan pengadaan bahan baku, perusahaan diharapkan menyimpan data atau merekod data terhadap data pembelian bahan baku agar lebih mudah dalam menganalisa dan sebagainya. Itu. Poin 2 juga, nah kalau poin 2 masih mending, tapi coba dihubungkan dengan penelitian berikutnya. Oke. Ya, jadi seperti itu yang bisa saya sampaikan. Jadi kalau dari saya, saran saya buat Nufika itu cepat itu baik gitu ya, tapi tidak perlu terburu-buru karena apa? Hasilnya juga nggak optimal gitu. Sebenarnya awalnya saya di rekaman pertama saya itu saya hanya mau ngoreksi bab 1 sampai bab 3 gitu ya. Tapi saya lanjutkan saja sampai bab 4 dan bab 5 gitu. Kenapa? Kenapa awal saya sampai bab 3? Karena biar kamu fokus dan optimal dalam memperbaiki, nggak asal cepat aja gitu. Toh nanti tetap diperbaiki lagi gitu. Ya. Jadi itu saja dari saya. Terima kasih. Jika ada pertanyaan silakan WA saya gitu ya untuk bisa kita diskusi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.